dia sudah memikirkan sustainability-nya. Dia udah mulai memikirkan nggak sebatas hanya donasi aja, tapi dampak ekonominya secara menyeluruh. Perusahaan itu harus melakukan CSR karena mereka juga harus concern sama moral, sama sosial dan segala macam. Tapi ada gak sih kayak salah satu contoh sebuah perusahaan yang menggunakan CSR secara terang-terangan sebagai strategi marketing gitu? Orang-orang di kampung yang pengangguran, serabutan, kita bantu untuk mendapatkan penghasilan tetap bulanan. Saling support ya, bisnis kita terbantu, mereka juga terbantu. Terus kita juga mewakafkan sekarang mungkin ada sekitar hampir 1.700 titik digital hub. Kemarin ngirim bantuan pendidikan buat 1.000 anak. Nah ini salah satu bentuk CSP. Dampak dari masyarakat yang merasakan terus menerus tadi, ada lagi masyarakat yang lain mendapatkan manfaat lagi. Jadi muter terus dia membesar. Karena harusnya ketika dia baik keluar, gak mungkin dong dia jahat di dalam. Harusnya. Ya memang begitu, harus begitu. Kita nggak bisa mengcompare sebuah kebaikan berdasarkan hanya sebatas murni nominal, tapi ketulusan kita dan ketulusan yang menerimanya. Harta itu bisa dibawa mati. Nah, Harta bisa dibawa mati. Oh iya dong, makanan yang dimakan sama dia itu akan masuk ke darah dagingnya. Setiap ibadah dia, perbuatan baik dia, itu akan aku juga dapat pahalanya. Hartanya berkurang nggak? Berkurang secara angka, kita realistis ya. Tapi secara kejiwaan kita nambah. Wah. Masya Allah. Itu kayak tulus nggak? Kayak dilihatnya sama masyarakat tuh tulus nggak sih sebenarnya gitu? Halo Sobat Office, kembali lagi di segmen The Office. Kali ini kita episode ke 5.100. 20.000 kayaknya. Kebanyakan ya kayaknya ya. Bisa beli pecel lele 20.000. Oke, nah ngomong-ngomong karena ini bulan Ramadan nih, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin tentang sedekah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi ini versi kalau company gitu, kan di mana-mana tuh sekarang kayak lagi ngetren banget. Apa sih namanya kayak CSR gitu-gitu. Sebenarnya definisi CSR itu apa sih Mas Bian? CSR itu kan kalau dikasih kepanjangan Corporate Social Responsibility kan. Cuman CSR itu sebenarnya bentuknya udah lama, tahun 53 kira-kira. Itu dulu pencetusnya itu Howard Bowen. Jadi dia yang awal-awal founding father lah mungkin. Walaupun sebenarnya ada yang sebelumnya lagi sih membahas. Tapi bahasa spesifik CSR itu tahun 53. Jadi sebenarnya udah lama. Bahkan 2010 itu sudah ada standar internasional ISO 26.000. Aku ngerti ini karena aku sedang meneliti ini ya salahnya. Gokil. Ini tujuan penelitiannya untuk apa nih? Kuliah gua disertasi. Oke. Iya teman-teman tahu aku lagi kuliah S3. Doain cepat lulus ya. Amin, amin. Lagi nyusun masih disertasinya. Dan penelitiannya bukan CSR. Kalau yang ku teliti itu adalah CSP. CSP itu Apa Creating Share Value namanya. Jadi CSP itu kalau aku bisa bilang versi upgrade-nya CSR lah. Oh gitu. CSR itu kan mirip-mirip kayak kamu sering kan dengar CSR perusahaan besar. Iya benar. Ya beli sembako sekian ton gitu kan, kasih aja udah tinggal selesai. Nah tanggung jawabnya itu murni sebatas seperti kayak memindahkan barang dari A ke B. Kalau CSP itu case yang berbeda. Dia sudah memikirkan sustainability-nya. Dia udah mulai memikirkan nggak sebatas hanya donasi aja, tapi dampak ekonominya secara menyeluruh. Oke, tapi banyak nggak perusahaan yang sudah menerapkan si CSV ini? Iya, CSP di luar negeri cukup banyak. Perusahaan besar biasanya udah mulai ngadopsi. Di Indonesia ada beberapa perusahaan juga yang memakai ini. Oke, tapi berarti kan itu sebenarnya si CSR itu sudah ada dari tahun 1953 ya tadi ya? Ya pencetus ini ya teorinya ya konsep. Oke, nah entahlah karena aku baru masuk ke perusahaan itu kan di tahun 2020-an kan. Apakah sebelum tahun 2020 itu sudah banyak perusahaan yang sudah menerapkan CSR ini? Banyak tapi kan nggak seperti kalau perusahaan yang sudah besar itu kan kadang-kadang udah ada rule-nya, udah ada aturan. Jadi perusahaan tuh wajib untuk melakukan CSR sebenarnya. Oh gitu. Siapa yang mewajibkan? Kamu nggak tahu. Besok jadi founder ya. Amin ya Allah. Oh iya serius wajib. Wajib perusahaan itu. Sebenarnya wajib. Cuman nggak semua orang mau menjalankannya. Aturan di kita masih belum clear. Di beberapa perusahaan besar Indonesia setahu sudah mulai ada untuk kelas-kelas yang besar banget ya. Kalau luar negeri itu udah kayak kewajiban. Makanya ada ISO 26.000 itu. Oke, apa itu ISO 26.000? Mengatur tentang CSR. Jadi
Kamu pernah nggak sih dengar kayak misalnya ada perusahaan luar negeri di mana gitu ya di Belanda atau tiba-tiba ngirim duit ke Indonesia untuk menanam pohon bakau gitu-gitu Iya ya. benar. You know aja. Iya iya Ya iya. itu salah satu responsibility mereka. Kenapa? Karena kalau di sana setiap CSR yang dilakukan itu akan pemerintah akan memunculkan timbal balik. Misalnya ya kamu untuk dapat izin ini kamu harus CSR sekian, misalnya begitu. Hmm. Atau kamu untuk lolos fase ini, struktur ini kamu harus melakukan CSR sekian. Di kita kan belum diatur Oke. secara ini ya, secara komprehensif lah. Aku bukan bilang saya pikirkan Indonesia nanti. Ya belum diatur lah gitulah. Oke. Nah, Mas, berarti kan sebenarnya awalnya itu untuk kebutuhan ISO kan? Enggak, bukan. Maksudnya CSR itu sudah ada ISO yang mengaturnya. Oke, tapi memang awal terbentuk itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk marketing strategi atau untuk apa? Atau untuk apa? Kalau tujuan awalnya CSR itu bahwa perusahaan itu dilihat seperti kayak individu manusia. Jadi ini sejalan dengan bisnis hari ini sebenarnya. Ya perusahaan itu sebenarnya ya manusia, cuman bentuknya adalah organ perusahaan. Hmm. Iya punya struktur organisasi yang jalankan manusia juga. Nah di zaman itu melihat bahwa perusahaan itu harus melakukan CSR karena mereka juga harus concern sama moral, sama sosial dan segala macam. Nggak ada itu ngomongin bicara perbrandingan, apa itu belum zaman itu. Oke. Tapi setelah muncul apa bahasanya ya standar konsep itu, ya perusahaan-perusahaan di US terutama waktu itu mulai terbiasa untuk menggunakan ini sebagai bagian dari marketing mereka. Oh, I see. Jadi Paham, paham, paham. Tapi ada gak sih kayak salah satu contoh sebuah perusahaan yang menggunakan itu secara terang-terangan, menggunakan CSR secara terang-terangan sebagai strategi marketing gitu? banyak, termasuk aku juga. Coba kasih tau Mas. Di salah satu perusahaanku yang lainnya, pendekatan yang kupakai itu CSP. Jadi sebenarnya kenapa CSP itu kupakai di disertasi ya karena aku melakukannya dan menjalankannya. Oke. Dan aku ngelihat works banget. Jadi Hmm. paling gampang begini deh. Kalau konten di sosial media yang paling laris apa? Kayak ini Pandawara gitu-gitu. Sosial ya. Di sosial benar. Ya hal-hal yang berbau empati lah, paling gampang gitu. Kenapa? Karena apalagi di Indonesia itu kan beberapa kali dinobatkan sebagai negara penduduk yang baik hati, suka bantu orang dan segala macam. Sehingga kalau kita itu perusahaan pakai pendekatan sosial, contribute, ya boleh nggak ini kita nggak ngomong pahala ya, jangan ya. Pahala itu urusan pribadi masing-masing tuh kalau sedekah yang personal. Nanti kita bahas itu. Boleh nggak? Ya boleh, wajib karena kita harus memang punya peran di sosial. Di society itu di masyarakat harus punya peran. Nah bentuknya adalah ya hal-hal seperti yang kita bantu di sosial dan segala macam. Apa yang pernah aku lakukan sebelumnya? Yang tahu ya. Di perusahaanku yang di infrastruktur itu, aku juga membantu ada sekitar hampir 200 social agent. Orang-orang di kampung yang pengangguran, serabutan, kita bantu untuk mendapatkan penghasilan tetap bulanan. Dan ini saling support ya. Bisnis kita terbantu, mereka juga terbantu. Terus kita juga mewakafkan sekarang mungkin ada sekitar hampir 1.700 titik digital hub. Digital hub itu kita ngasih internet gratis di situ, cuma-cuma wakaf selama perusahaannya masih ada. Dominan memang rumah ibadah, tahfiz Quran, yayasan juga ada, pondok juga ada, masjid, musola, gereja juga ada, dan tempat-tempat public space yang dipakai untuk orang ngumpul dan belajar. Terus kemarin juga bantuan pendidikan, bentuknya, nah karena titik-titiknya sudah kita bantu, kita udah punya jejaringnya, punya orangnya, sosial agent ada, kita lanjutkan lagi kemarin ngirim bantuan pendidikan buat 1.000 anak kemarin. Nah ini salah satu bentuk CSP, salah satu ya, ada lagi yang lain sebenarnya. Ini satu CSP, kenapa? Karena berkesinambungan. Infrastrukturnya kita gelar, kita kasih, orangnya kita bantu juga, dampak dari orang kita bantu, kita dapat bisnis juga, terus anak-anak yang tadi di sekitaran sana dapat bantuan lagi bolak-balik. Jadi muter dia. Kalau bahasa teori itu kan 3 pilar, social need, business opportunity, sama strengthness kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Paling gampang begitu. 3 inilah yang digabungkan sehingga dia jadi muter. Kalau CSR tadi, ya tadi aku ngasih aja barangnya, sana udah selesai. Nah, aku nggak punya tanggung jawab lagi. Apakah masih kurawat? Ya misalnya aku ngasih
sedekah nih sumbangan TV misalnya gitu ya, kemanapun misalnya gitu ya. Aku udah nggak peduli lagi TV itu rusak dan segala macam, udah nggak peduli. Yang Iya. penting udah aku kasih. Kalau yang tadi kan case-nya benar-benar karena kita into ke masyarakat jadi semuanya dapat gitu ya. Dan hidup berputar terus dia. Hmm. Bisnisku jalan, membesar, habis itu masyarakatnya merasakan terus menerus. Dampak dari masyarakat yang merasakan terus menerus tadi, ada lagi masyarakat yang lain mendapatkan manfaat lagi. Jadi muter terus dia, membesar. Oke. Itu CSP. Oke, berarti kan Mas, kalau misalnya dihitung-hitung CSR dan CSV itu kan memerlukan budget yang berbeda ya. CSV lebih gede dong tentunya. Sebenarnya sama. Oh Ini gitu. masalah strategi aja. Oh, nah kalau ngomongin budget nih, sebenarnya kayak berapa sih idealnya di sebuah perusahaan mengeluarkan dana untuk CSR atau CSV itu tadi? Nggak ada angka ideal. Kamu maksa banget sih orang ideal. Barangkali di sini ada kayak business owner yang pengen tahu gitu loh, kayak mereka belum kepikiran dengan CSR, terus aku harus nyiapin dana sekian gitu, sekian persen gitu kan biasanya kan? Nggak, itu ketulusan hati sih sebenarnya. Kalau orang Muslim ya nggak orang Muslim sih sebenarnya. Kalau sebagian tuh mencari pendekatan yang lain. Oh aku kalau zakat itu 2,5%, ya udah 2,5%. Ada yang begitu gitulah, benar-benar gitu. Ada yang mungkin mereka mampu 10%. Tapi realnya lebih dari itu yang kami lakukan. Oke. Kenapa? Karena CSP itu dijadiin sebagai marketing strategi. Jadi sebenarnya aslinya ya subsidi aja. Oh, Ini bukan berarti aku nggak tulus ya, tolong ya. ya buat tambahan marketing activation gitu kali ya? Iya, boleh dikatakan demikian lah. Oke. Ini trik lah, biar nggak marketingnya nggak cuman bikin apa tuh masang di baliho. UGC gitu kan ya sekarang. Iya. Clickbait, Efek sampingnya itu kan bicaranya loyalty ya. Kalau misalnya banyak sampingnya, brand image, loyalty dan kawan-kawan. Nah, setelah kami survei kemarin, termasuk data real juga, salah satu produk yang kita deploy dalam konteks CSP itu, dan di compare dengan market hari ini yang memiliki pasar yang sama, itu churn rate-nya sangat cantik, istimewa. Churn rate itu pelanggan yang kapok putus berlangganan. Oke. Mayoritas normalnya di industri yang sama itu setahun kira-kira sekitar 20-an% lah total churn rate itu. Sebulan tuh 4-5 kadang-kadang begitulah. Yang kita punya setahun itu 0,3%. Wow. Nah, Gokil kan? Heeh. Siapa yang mau pelit coba? Nggak boleh pelit. Tapi kalau misalkan dengan apa ya, kayak marketing activation menggunakan CSV atau CSR gitu, itu kayak tulus nggak? Kayak dilihatnya sama masyarakat tuh tulus nggak sih sebenarnya gitu? Karena kan ada embel-embel yang kita jualan juga di belakang. Ya ini pro cons ya memang. Aku juga harus bilang bahwa memang dua sudut pandang memang mengatakan melihat ini. Sederhananya gini, aku selalu menggunakan analogi ini. CSP, CSR itu bukan masalah duitnya ya. Bukan masalah besar kecilnya. Masyarakat tuh melihat ketulusan iya, tapi ketulusan itu juga bisa dimodifikasi ya sebenarnya. Pura-pura tulus juga orang susah untuk deteksinya gitu kan. Bener. Paling gampang sederhananya gini, kalau dia memang tulus menggunakan CSP atau mendekatkan adalah sosial itu bagian dari perjalanan bisnisnya, kita nggak lihat perusahaannya gerak-geriknya seperti apa, visinya seperti apa, misinya dia seperti apa, perilaku terhadap perusahaannya seperti apa. Kalau dia benar-benar baik gitu ya, atau kalau mungkin kalau kita bicara aku muslim, aku ambil sampel orang muslim gitu ya. Misalnya ini rajin ibadah sholat, terus rajin doa bagus, tapi perilakunya tidak berubah. Berarti beragamanya itu belum sempurna gitu loh, paling gampang begitu. Nah mirip dengan ini tadi, dia memunculkan framing bahwa membantu orang aja tapi sama karyawannya jolim, pelit, ya toh, layoff suka-suka dia, otomatis sosial kontribusi yang dilakukan itu udah pasti jelas itu framing murni. Karena harusnya ketika dia baik keluar, nggak mungkin dong dia jahat di dalam. Harusnya. Ya memang begitu, harus begitu. Berarti inilah tulus dia. Tinggal dilihat testimoni orang-orangnya seperti apa, cara perlakuan dia dengan talentnya atau karyawannya seperti apa, itu akan kelihatan. Kita bisa mengkoreksi dari sisi itu. Terus yang kedua, aku biasa pakai cara bilang nilai itu susah untuk nilai itu susah untuk digambarkan dengan sederhana. Mungkin kalau melihat bahwa ini duit
10.000, ini duit 100.000. Mayoritas kita akan bilang bahwa 100.000 ini pasti nilainya lebih besar. Iya, lebih gede. Tapi bisa jadi 10.000 ini lebih besar daripada 100.000. Oke. Kenapa? Karena tergantung siapa yang pegang duitnya. Kalau 100.000 ini kukasihkan dengan triliuner, dia nggak peduli dengan 100.000. Apaan? Mungkin buat gitu. iya tisu kali ya, buat bersin, buat ingus gitu. Tapi orang 10.000 ini dikasihkan kepada orang yang mungkin belum makan saat itu. Doanya tembus langit. Benar. Nah ini yang kita lihat bahwa kita nggak bisa mengcompare sebuah kebaikan berdasarkan hanya sebatas murni nominal, tapi ketulusan kita dan ketulusan yang menerimanya. Masya Allah. Nah, ini edisi Ramadan ini. Gokil. Ya ampun. Tapi Mas Bian, kalau untuk CSV dan CSR sendiri itu ini enggak sih kayak align dengan apa ya? Sekarang kan Gen Z juga sering melihat tentang value gitu kan. Itu kayak berjalan selaras dengan netizen dan orang-orang generasi Z ini atau enggak sih? Atau mungkin sebenarnya kayak emang udah dari dulu aja? Hari ini makin terasa. Kita melihat kondisi ekonomi lagi sulit gitu-gitu ya. Membangun perasaan kita tuh, sensitivitas kita kan makin tinggi. Apalagi anak-anak muda hari ini ya, kita ngomong Gen Z misalnya tadi ya. Itu kan sharing is caring kan. Mereka memang suka berbagi. Dan mereka menghargai sebuah perusahaan atau orang lain tuh yang suka giving ke orang lain. Betul. Baik itu bentuknya materi ataupun non materi. Nah, tandanya apa? Sebenarnya perusahaannya juga harus bisa menyesuaikan diri, bahwa nggak cuma hanya sebatas organisasinya yang menyesuaikan diri dengan calon-calon karyawan, tapi juga positioning perusahaan di pasar itu juga harus sudah mulai berubah. Melihat bahwa ternyata market sekarang atau society itu sekarang tuh udah mulai concern ke sana. Ada perusahaan yang mungkin dia buang limbah sembarangan kan akan langsung dikecam. Benar ya? Zaman dulu emang ada yang peduli begituan. Iya, tapi sekarang enggak jadi deh. Maksudnya tuh sudah mulai care gitu Iya. ya. Ada perusahaan yang misal dia merusak alam gitu kan langsung. Zaman dulu kan jarang yang mengutik-utik itu gitu loh. Tapi hari ini Iya keterbukaan sih. informasi, adik-adik kita yang muda-muda itu memang concern, seneng melihat sesuatu hal yang bagus, mereka ya sudah. Jadi sadar nggak sadar ya founder-founder di sana, pemegang perusahaan juga harus mulai melihat fenomena ini juga gitu loh. Maksud gue itu. Oke, I see. Berarti sebenarnya si CSV atau CSR ini akan terus tetap relevan ya ke depannya? Oh iya dong, pasti. Itu udah janji yang maha kuasa itu. Gak akan miskin kita kalau sedekah, asal yang benar ya maksudnya ya. Iya. Jangan yang dari mana duitnya, bukan itu. Itu agak lain ya, Iya. memang ya. Itu ya aku gak mau ngomongin lah ya. Oke. Intinya yang ya sedekah itu mau kita lagi sulit. Kalau kita bicara ngomongin Allah itu akan lebih senang ketika kita di saat susah lah kita akan bersedekah, itu lebih senang. Karena kita ini kan masalah sacrifice, pengorbanan sebenarnya. Kalau kita bicara esensi sedekah atau perusahaan dari CSP atau CSR, ini masalah pengorbanan. Lu rela gak sih mengurangin hartamu sekian rupiah untuk membantu orang lain? Iya betul. Kalau mungkin secara religi dan apa ya, itu masih oke gitu loh Mas. Dengan skema tadi kayak yang ya kamu rela nggak ngeluarin sekian, nanti dapat timbal baliknya lebih gitu kan. Yang kita percayakan seperti itu. Nah tapi kalau misalnya secara hitung-hitungan finance di perusahaan itu gimana? Aku sangat tidak setuju dengan ini. Kenapa? Jadi paling gampang begini. Sejak kapan perusahaan itu dipisahkan dari manusia? Nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan dengan manusia. Perusahaan itu ya manusia juga. Bentuknya adalah perusahaan. Kalau dikatakan bahwa sedekah yang hitung-hitungannya modal rezeki itu hanya manusianya aja, bukan perusahaan. Enggak juga, nggak bisa begitu. Oke. Jadi kalau dikatakan gini, perusahaan yang melakukan apa bahasanya ya, CSR atau CSP itu kan punya dampak yang lain, esensi yang lain. Enggak sebatas hanya dia hanya kewajiban doang, enggak. Itu membangun habit yang baru sebenarnya. Melenceng dikit ya, komplain bahwa kenapa fenomena muncul begini. Ada perusahaan sudah bagus, udah oke, dan aku ngambil sampel muslim ya, pengusahanya pengusaha muslim. Makin dewasa dia, makin bagus dia belajar, dia makin sadar peduli dengan akhirat dan segala macam. Tapi lambat laun dia pelan-pelan terus sadar bahwa dia mulai mengurangin porsinya. Porsinya
untuk fokus ke pekerjaan, fokus kepada ibadah, ritual dan segala macam, yang akhirnya dia melihat perusahaannya cuma hanya kendaraan biasa. Padahal harta itu bisa dibawa mati. Nah, Harta bisa dibawa mati. Loh iya dong, harta itu bisa dibawa mati. Harta yang gimana yang bisa dibawa Harta mati? yang bermanfaat, harta yang bisa membantu orang lain. Iya, iya. Loh iya dong, kata siapa harta itu nggak bisa dibawa mati? Harta itu sangat bisa dibawa mati. Cuman mereka nggak sadar akan itu. Berasumsi bahwa untuk masuk surga itu ibadahnya harus kenceng, sunnahnya harus kenceng. Padahal menggunakan pendekatan CSP, CSR atau amalan-amalan kebaikan yang menolong orang itu juga lebih besar pahalanya gitu loh. Iya dong. Iya benar. Iya sih. Oke, ini aku baru relate dengan statement harta bisa dibawa mati. Oke. Makanya aku komplain. Kenapa itu gue bilang pengusaha-pengusaha sudah kelihatan besar bagus perusahaannya, udah mulai nyaman hidupnya, hijrah mereka meninggalkan duniawi. Padahal duniawi itu bisa dibawa ke akhirat gitu loh. Itu dia. Iya sih tapi Kayaknya kamu benar. pernah lihat contohnya deh kayaknya. Oh iya ya benar juga ya. Iya dong. Oke. Nah Mas, kalau misalkan untuk kedepannya nih tentang si CSV atau CSR ini ada gak sih kemungkinan yang mungkin lebih advance daripada si CSV gitu? Ada gak? Sejauh ini belum. CSP itu karena baru muncul 2011. Jadi konsepnya sangat-sangat baru. Jadi ya pasti ada pro cons lah. Intinya itu. Tapi by the way, dirimu rutin gak sih sedekah gitu? Melakukan nggak? Sebulan sekali paling kalau habis gajian. Sebulan sekali ya. Enggak, maksud aku kita nggak ngomong duit aja. Maksudnya menekankan pendekatan sedekah dalam aktivitimu gitu. Pernah lakukan gitu nggak? Yang kalau dari real sedekah sih itu. Terus kalau misalkan sisanya sih kayaknya bukan sedekah sih, itu emang berbagi ke teman-teman aja gitu. Sedekah banyak, ilmu pengetahuan, bantu teman, Oh itu traktirin termasuk makan. sedekah. Oh sedekah itu amal jariah. Oh gitu. Lo kalau ngeraktirin Apa? makan, Contoh kegiatan sehari-hari yang termasuk sedekah. loh ngeraktirin makan. Kamu tahu aku bukan karena punya duit banyak ya. Ya itu juga benar sih. Aku paling seneng ngeraktirin orang makan. Siapapun itu, aku pasti rebutan untuk bayarin berapapun itu. Kenapa? Apalagi orang-orang yang alim ulama itu, udah pasti aku seneng banget. Karena makanan yang dimakan sama dia itu akan masuk ke darah dagingnya. Setiap ibadah dia, perbuatan baik dia itu akan aku juga dapat pahalanya. Oke. Ayo lo. Knowledge. Ayo Jujur lo. knowledge. Baru tahu nih. Ilmu pengetahuan udah pasti amal Oke. jariah. Ngasih kayak kita ini sedang berbagi informasi, berbagi kebaikan. Ini amal jariah juga. Makanya kita kan bilang dari awal nggak fokus di S-nya kan kita. Iya Ini betul. amal jariah bagian dari siar agama. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah ya, semoga aku mendapatkan banyak pahala karena raktir teman-teman gitu ya Amin. contohnya. Iya. Tapi jangan ada modus ya tapi ya. Ternyata ada maunya gitu. Enggak itu hal-hal sederhana kok, senyum dengan orang lain. Itu bagian dari sedekah. Kukira kayak sedekah tuh kayak infak gitu loh. Ya makanya ada infak ada sedekah. Oh beda. Infak itu kan spesifiknya duit. Nominal lah paling gampang begitu. Gitu. Sedekah bentuknya apapun. Bisa Oke. macam-macam. Baru tahu. Ya senyum, ngasih bantuan orang, minjamin sesuatu hal, ngutangin orang, itu bentuk sedekah. Nah, kalau ngutangin orang nih, perilaku ngutangin nih. Ini kalau misalkan ada misalkan kerabat gitu, yang dia emang terkenal dengan problemnya, terus habis itu dia minta tolong kita buat ngutang gitu istilahnya. Terus kita nggak ngasih, itu gimana? Karena banyak kalau kejadian kayak gitu sekarang. Ngomongin ngutang jadi keinget nih. Utangnya memang berat. Aku Iya kan, pun Mas? ya cukup banyak ngutangin orang dan belum balik itu ya memang jujur berat. Dan kalau kita bisa ngelaluinnya, potensi pahalanya luar biasa. Bahkan ada beberapa ustadz itu ngomong, utang kita yang belum dibayar itu seolah-olah kayak setiap hari kita bersedekah dengan nominal itu. Aku mohon dikoreksi kalau salah statement ini ya, karena aku bukan ahli agama. Tapi aku pernah mendengar bahwa seolah-olah kita itu bersedekah senominal itu. Misalnya aku ngutangin orang 100 juta. 100 juta ini nggak balik selama 3 tahun. Berarti aku seolah-olah sedekah selama 3 tahun itu 100 jutaan setiap hari gitu. Oh, wow.
Aku semoga nggak salah ini ngomong ini dua agama. Iya, kalau misalkan kita memikirkan secara pahala sih kayak wah gede juga berarti Ya, pahala saya. Tapi kayak secara keikhlasan kayak tidak ikhlas. Gitu. Makanya orang-orang yang ngutangin orang dan apalagi diikhlaskan utang yang nggak dibayar itu, ganjaran di surga itu luar biasa pahalanya. Sorry. Cuma kan Mas, astagfirullahaladzim, aku sih tetap nggak ikhlas ya. Oh kan pilihan. Gimana caranya tips biar ikhlas walaupun diutangin? Ya jangan sebulan sekali, sedekah bentuk infaknya. Kalau bisa setiap saat. Kenapa? Nominal itu ya bukan segalanya. Oke, jadi kayak sudah terbiasa untuk merelakan uang gitu ya? Iya, orang-orang yang biasa sedekah bentuknya duit, misalnya infak apapun bentuknya lah ya, berapapun itu. Kan biasanya kan latihannya kan 1.000 dulu, misalnya 500 dulu, 1.000, 2.000, naik pelan-pelan. Habis itu sudah dapat waktunya zakat, dia zakat juga. Biasakan diri, nanti pelan-pelan lama-lama lupa. Orang biasa kalau ke masjid itu kan ya bukannya pelean ya karena kemampuan masing-masing. Ada yang mungkin 1.000, 2.000. Ya Kak, aku nggak mungkin 2.000 lagi gitu loh. Kasarnya begitu. Mungkin kalau megang 20.000 banyak juga ya, tapi 20.000 itu kecil buatku. Sudah di kepalaku udah kecil ketika harus mendonasikan gitu. Karena udah terbiasa. Oke. Mengeluarkan sekian X, misalnya kita nggak boleh nyebut ria nanti. Untuk donasi itu udah hal yang biasa karena udah terbiasa. Oh, I see. Hartanya berkurang nggak? Berkurang secara angka, kita realistis ya, rasional. Secara angka, tapi secara kejiwaan kita nambah. Wah, Masya Allah. istimewa ya. Ini drill pembahasan Ramadan ya guys ya. Nah, terakhir deh buat teman-teman mungkin yang dia belum terbiasa bersedekah atau infak gitu kayak aku ini. Biar kalau misalkan diutangin kita ya ada secerca ikhlas gitu lah. Gimana Mas? Ya harus dimulai dari paling kecil. Membiasakan bahwa manusia itu diciptakan di dunia itu bukan tiba-tiba jeprot jadi dah gitu doang, enggak. Tapi kita tuh punya tujuan. Nah tujuan itu kalau dalam pemahamanku ya sebagai muslim, tujuanku hidup itu adalah untuk berkontribusi kepada alam semesta kembali. Ya salah satunya manusia. Alam semesta itu enggak cuma hanya manusia. Ya tanaman, apapun itu juga. Kita enggak boleh tebang pohon sembarangan, ngurusak alam. Itu kan memang sudah ada di agamaku ya. Jadi ketika aku hadir di dunia ini, aku tuh harus berkontribusi terhadap alam semesta bahasaku. Jadi kalau kamu nggak memahami bahwa dirimu nggak berkontribusi, kamu seolah cuma hanya menikmatin aja, walaupun memang itu ada. Iya, Kamu juga harus memberikan sesuatu hal yang kamu punya, entah apapun kemampuanmu lah, bentuknya apapun. Jadi jangan sampai nggak punya duit, habis itu nggak mau bantu orang lain. Oh ya jangan, apapun bentuknya, entah itu ilmu, tenaga, pikiran, uang dan kawan-kawan. Nanti kenapa di Islam tuh muncul bahwa untuk rezeki itu lancar, paling gampang itu ya. Lu harus kalau bahasa sekarang bersosial, ya kan? Silaturahmi misalnya gitu ya, atau silaturahim gitu ya. Lu harus ketemu orang. Nah, ketemu orang itu kamu nggak bisa ketemu orang kalau nggak mau pelit, ngurung diri di kamar. Itu kan kebiasaan kalian kan? Kebiasaan kaum introvert sih. Nonton kalau drakor, nonton Netflix, nggak bersosial. Padahal untuk membuka pintu rezeki yang luas, lu harus ketemu orang lain, bantu orang lain, kasih tahu mereka kita punya sesuatu hal yang baik dan segala macam. Oke, ya pada intinya adalah kita manusia diciptakan pasti punya tujuannya kita masing-masing kan ya Mas. Kayak nggak mungkin kita diciptakan dan kita tidak berguna untuk sesama gitu kan nggak mungkin juga. Benar. Gitu. Kayaknya kita harus bahas di episode khusus ya kali ini. Oke, baiklah. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman pembahasan tentang CSR, CSV dan sedekah ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye-bye. Bye. See you.